Shalom adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita mau memulai sekolah minggu kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama kembali. Kami mau memulai sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Biarlah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk memulai sekolah minggu kita pagi hari ini, kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih masih ada semangat? Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya, dengar Dia Panggil Namamu.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Mari kita bernyanyi bersama-sama. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Gereja Baptis Pertama, kelas Pratama dan Madya. Pagi ini kita akan belajar tentang saksi yang setia dari 2 Korintus
pasal 4 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali belajar di sekolah minggu ini Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini, berkati kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar dari surat Korintus. Ya, surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, sekitar tahun 55 atau 56. Surat Korintus yang pertama ditulis pada awal tahun 55 atau 56, ya, pada saat Rasul Paulus berada di Efesus. Sedangkan surat Korintus yang kedua ditulis sama, ya, pada tahun 55 dan 56. Tapi ini di akhir tahun. Kalau tadi 1 Korintus di awal tahun, 2 Korintus di akhir tahun, ya. Dan lokasinya pada saat Rasul Paulus berada di Filipi, Makedonia. Ya. Nah, kemudian setelah dari Filipi, Makedonia, Rasul Paulus itu berangkat, ya, berkunjung kembali ke Korintus. Ya. Di sana di Korintus itu tinggal selama 3 bulan Rasul Paulus. Dan selama tinggal di Korintus, Rasul Paulus menulis kitab Roma. Ya. Dari kedua surat tersebut, ya, 1 Korintus dan 2 Korintus, membuktikan bahwa Rasul Paulus sering berhubungan, ya, dengan jemaat Korintus, tetapi mereka mengalami masalah dalam kehidupan berjemaat, ya. Salah satunya masalahnya yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu menjadi saksi yang setia. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 15. Perikopnya berjudul Harta Rohani dalam Bejana Tanah Liat. Dalam pelajaran kita pagi hari ini, ya, dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15, kita akan belajar tentang kesetiaan, ya, menjadi saksi Yesus. Ya, kita lihat dari ayat 1 dan 2, ya. Itu kita belajar tentang kesetiaan dalam pelayanan harus ditunjukkan atau dibuktikan dalam setiap tindakan kita atau dalam gaya hidup kita. Yuk kita baca, ya, Om Edi bacain ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dari ayat 1 dan 2 ini bahwa pekerjaan pemberitaan Injil itu membutuhkan kesetiaan, ketulusan, dan ketekunan. Ketulusan akan menjaga
reputasi dan opini yang baik tentang seorang pelayan Tuhan. Ya, dari ketulusannya kita bisa melihat ya tindakan dari pelayan Tuhan tersebut. Nah, itu yang pertama ya yang bisa kita pelajari dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15 ini. Ya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari ya adalah kita harus tetap setia melakukan tugas pemberitaan Injil sekalipun orang-orang menolaknya. Ya. Kita lihat di pasal 4 ayat 3 dan 4 ya, Om Edi bacain ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, di sana kita bisa melihat bahwa kita harus tetap setia ya melakukan pemberitaan Injil sekalipun orang-orang menolaknya. Ya, ada 2 hal ya tentang kita pelajari tentang penolakan dari ayat ketiga dan 4 ini. Ya, yang pertama ya, kenapa penolakan itu terjadi? Ya, yang pertama bukan salah Injilnya, ya, bukan kesalahan Injilnya atau kesalahan pemberita Injilnya. Ya, mereka menolak itu bukan karena Injilnya salah atau pemberita Injil yang salah. Ya, dan yang kedua adalah mereka di bawah pengaruh iblis, ya, sehingga mereka menilai bahwa Injil adalah suatu kebodohan. Ya, jadi meskipun mereka menolak, ya nggak apa-apa, ya, tapi kita harus tetap setia, ya, melakukan pelayanan pengabaran Injil. Ya. Yang ketiga, kita akan belajar dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, yaitu tentang integritas. Ya, dalam pelayanan kita harus memiliki integritas. Ya, artinya apa? Ya, Om Edi bacain ya di ayat ke-5 sampai ke-7. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, dari ayat ke-5 sampai ke-7 ini kita dapat belajar banyak hal ya. Yang pertama, bahwa tadi memberitakan Kristus bukan memberitakan diri kita. Ya, Paulus mengajarkan ya, yang kita beritakan itu Kristus, bukan diri kita, bukan diri Paulus. Ya, tapi Kristus yang Paulus ajarkan untuk diberitakan. Ya. Yang berikutnya, dalam melakukan pengabaran Injil, dalam melakukan pelayanan kita bersaksi, ya, kita tidak boleh mencari keuntungan pribadi. Ya.
Yang ketiga, yang berikutnya adalah kita harus menyadari bahwa diri kita itu hamba Allah, ya. Jadi yang dimuliakannya siapa? Tuannya, ya. Karena kita hamba, yang harus dimuliakan adalah Tuannya, yaitu Allah sendiri, ya. Karena kita hamba, dalam pemberitaan kita menjadi saksi, yang harus dimuliakan apa? Allah sendiri sebagai Tuhan kita, ya. Manusia atau kita pemberita Injil adalah makhluk lemah, ya, rapuh, tidak abadi, ya, seperti bejana tanah liat, ya, yang tadi kita baca, ya. Tuhan bersedia memakai manusia yang lemah untuk tugas yang berat, supaya kuasa Tuhan semakin dinyatakan, ya, seperti bejana tanah liat tadi, ya. Supaya kuasa Tuhan yang dinyatakan, ya. Kebenaran yang keempat yang dapat kita pelajari pagi hari ini adalah keberanian. Kita harus memiliki keberanian dan kesabaran dalam penderitaan mengabarkan Injil, ya. Jadi ada penderitaan dalam pengajaran Injil, seperti yang dialami juga oleh Rasul Paulus, ya. Kita belajar dari ayat ke-8 sampai 15. Kami dibacain, ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ya, luar biasa, ya. Ya, dari ayat 8 sampai 15 ini, ya, Paulus mengingatkan kita, ya, bahwa Allah mampu melepaskan penderitaan manusia seberat apapun, ya. Allah sanggup, ya, bukan kita yang sanggup, Allah yang sanggup, ya. Allah yang mampu melepaskan penderitaan kita semua, ya, gitu, ya, seberat apapun penderitaannya, ya. Nah, dari sini juga dari ayat ke-8 sampai 15, ya, Paulus mengajarkan hal-hal yang dapat menjaga kita dari rasa lelah dan tidak menyerah dalam penderitaan pelayanan pengabaran Injil. Ya, yang pertama, ya, hal-hal yang menjaga dari rasa lelah dan tidak menyerah dalam pelayanan pengabaran Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah iman, ya. Kita memiliki iman. Coba kita lihat, ya,
di ayat ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya, yang pertama kita memiliki iman yang luar biasa ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua ya adalah kita mempunyai pengharapan ya akan kebangkitan. Nah, kita lihat di ayat ke-14 ya, ayat ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia, Yesus ya, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya ya, Allah Bapa ya. Gitu. Jadi kita punya pengharapan akan kebangkitan ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, karena ingat Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi kita punya pengharapan akan itu. Ya. Yang ketiga, ya, kita ada kemuliaan Allah dan keuntungan bagi gereja. Ya, kita itu yang hal-hal yang dapat menjaga kita dari rasa lelah dan tidak menyerah. Yang ketiga adalah ada kemuliaan Allah dan keuntungan bagi gereja. Ya, di ayat ke-15 ya, Om dibacain. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Luar biasa ya pelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana kita dapat menjadi saksi yang setia dari Rasul Paulus. Ya anak-anak, kita harus belajar seperti ini ya, supaya kita juga kuat seperti Rasul Paulus untuk tetap setia melakukan pengabaran Injil. Ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 17. Om ini bacain ya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, anak-anak, bersaksi membutuhkan tindakan. Kesetiaan membutuhkan tindakan. Ya. Oleh karena itu, kita harus minta pertolongan dari Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjadi seorang saksi yang setia. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Kau sudah mengajarkan kepada kami untuk menjadi saksi yang setia melalui Rasul Paulus ini. Mari Tuhan, bantu kami seperti Engkau membantu Rasul Paulus menjadi saksi yang setia. Kami juga mau seperti Rasul Paulus menjadi saksi yang setia. Oleh karena itu, berikan kami kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjadi saksi yang setia dan menceritakan kabar keselamatan ini kepada setiap orang, supaya semakin banyak orang diselamatkan, dan itu untuk kemuliaan Allah Bapa saja di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Anak-anak, apalagi di sekolah minggu depannya, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.